Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita kembali membicarakan masalah ilmu faraid. Kali ini adalah menjawab pertanyaan begitu banyak yang dilontarkan kepada saya, dan mungkin juga bisa jadi ini pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, apa sih hukumnya membagi waris itu berlama-lama? Bukankah itu menahan hak orang lain? Kira-kira begitulah ya pertanyaannya. Maka jawabannya adalah memang terjadi salah kaprah di masyarakat kita tentang pembagian waris ini. Umumnya ya, hampir sebagian besar itu membagi waris kalau kedua bapak dan ibunya udah meninggal dunia. Ya. Kalau bapak doang nggak enak, masih ada ibu. Atau ibu doang nggak enak, masih ada bapak. Kira-kira demikian. Padahal yang benar adalah ketika bapak dan ibu, ya, misalkan bapaknya meninggal, ya, maka secepatnya langsung waris itu bisa dibagi. Atau sebaliknya, kalau ibu itu meninggal, warisnya itu sudah bisa dibagi. Makanya dalam syariat Islam, ya, setiap keluarga muslim itu dia harus memisahkan hartanya. Harta suami sendiri, harta istri sendiri. Nah, ini kan masih aneh kedengarannya di kuping kita, termasuk sebagian besar umat Islam, padahal memang begitu. Ya. Coba lihat ya, di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ketujuh. Ar-rijalu nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal akrobun. Ini Allah yang nyatakan, bagi laki-laki ada bagian, ya, apa-apa yang ditinggalkan dari kerabatnya, dari orang tuanya dan para kerabatnya. Dan bagi orang perempuan juga sama, ya, ada bagiannya dari orang tuanya dan para kerabat terdekatnya. Ini artinya terpisah. Nah, kita kembali kepada pokok persoalan, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang semacam ini harusnya perlahan-perlahan kita bisa kikis. Ya, karena apa? Karena keterbatasan kita di dalam memahami ilmu faraid. Artinya semakin cepat harta warisan itu dibagi-bagi kepada yang berhak, itu semakin baik. Sehingga ya, menghindarkan dari sengketa antar keluarga, ya, kemudian menghindarkan marah-marahan, ribut dan lain sebagainya. Karena yang dinamakan kebutuhan orang itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ada yang memang membutuhkan harta waris itu, ada yang tidak. Ya, yang tidak biasanya nyantai-nyantai aja, tetapi yang membutuhkan itu dia sangat perlu.
Maka ketentuannya adalah ketika itu sudah menjadi bagian waris, maka hendaklah disegerakan untuk memberikan kepada yang berhaknya. Cuma kadang-kadang yang menjadi persoalan, kalau harta itu berupa uang, ini biasanya gampang-gampang aja. Tetapi kalau harta itu berupa tanah atau rumah, ini yang jadi masalah, yang sering jadi masalah. Karena apa? Karena menyangkut kepada dijual dulu itu rumah atau tanah. Meskipun ada cara lain, ya, misalkan di antara ahli waris itu ada yang kaya, yang punya duit, dia bisa beli itu, ya. Jadi dia punya hak berapa, lalu kekurangannya dia bayar kepada saudara-saudara itu bisa aja solusi. Nah, yang akan kita bicarakan adalah apabila harta waris itu berupa rumah atau berupa tanah. Ini kadang-kadang seringkali, ya, dan ini menjadi wajar, ya, para ahli waris itu sepakat, ya, untuk dijual karena tidak ada di antara keluarga itu yang mau membeli atau memang nggak ada dananya. Jadi sepakat tuh antara keluarga itu untuk menjualnya. Dan kita tahu, ya, bahwa menjual rumah atau menjual tanah itu bukan persoalan yang gampang. Perlu waktu menunggu orang yang berminat untuk membelinya. Lama ditunggu, kemudian ada orang yang berminat. Ya, berminat. Tapi juga ada masalah. Kenapa? Harganya nggak cocok, harganya nggak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita udah patokin minimal sekian. Kalau memang ada kita jual. Tapi kalau memang nggak ada, kita tetap bertahan. Persoalannya adalah sampai kapan kita bertahan? Apakah sampai ada orang yang berani dengan harga yang kita patokin? Nah, ini akan terus menunjukkan waktu-waktu yang panjang, sementara ada anggota ahli waris itu yang dia sangat membutuhkan harta itu untuk melanjutkan hidupnya, untuk menutupi segala kepentingannya. Nah, oleh karena itulah usaha untuk mendapatkan harga yang cocok itu bagus. Akan tetapi juga kita harus realistis melihat kenyataan yang ada. Seberapa orang yang berani membeli rumah kita misalkan? Ya, kita udah tunggu setahun 2 tahun, ternyata belum ada juga yang berani. Tetapi akhirnya ada, menentukan sekian. Memang nggak sesuai dengan keinginan kita, tetapi harganya sudah ada. Dan ini satu kesempatan, satu peluang, ya, untuk kita mensegerakan pembagian waris itu. Karena kalau masih terus ditunda, walaupun terus terang saya katakan penundaan itu bisa jadi punya niat yang baik. Bisa jadi punya niat yang baik, ya, misalkan saja yang menempati rumah itu bagian anggota keluarga, tetapi kalau memang rumah itu dijual, dia mau kemana? Ya, bahwa bagian warisnya nanti nggak cukup untuk membeli rumah. Ya, kalau nggak cukup, ya bisa juga solusinya ngontrak dulu, atau bisa juga solusinya beli rumah kredit, misalkan seperti itu kan ada solusi. Ketimbang kita memperlama pembagian waris itu yang akan menimbulkan persoalan-persoalan, ya, bisa jadi tali silaturahim itu bisa jadi putus, atau saling fitnah, saling gibah, ini menjadi buruk. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana yang pernah saya alami di beberapa keluarga, bahwasanya ada ahli waris nih, dia mengharap betul mendapatkan harta warisnya dari rumah itu misalkan.
Tapi apa nyatanya? Karena diundur-undur, karena ditunda-tunda penjualannya sampai dia meninggal dunia. Bagaimana hukumnya kita? Ya, menahan harta orang yang menjadi miliknya, yang menjadi haknya, sampai orang itu meninggal dunia. Apakah kita tidak berdosa? Nah, inilah yang menjadi renungan bagi kita semua. Apalagi kan kita nggak tahu nih umur kita, ya, sampai kapan. Ya, kita nggak tahu. Oleh karena itulah, agar fitnah itu atau sengketa itu semakin berlarut-larut, muncul fitnah, maka hendaklah kita segerakan ya, pembagian waris ini dengan secepatnya. Biar apa? Biar tidak menimbul persoalan, biar menimbulkan fitnah. Dan bagi orang tua kita yang mewariskan, dia akan senang nanti di alam kuburnya, ya. Oleh karena itulah, ya, mari sama-sama kita berlapang dada, ya, untuk kita berpikir secara jernih, ya. Walaupun saya yakin, dengan seyakin-yakinnya kita punya niat baik untuk menjaga ya harta itu biar harganya sekian, ya. Saya yakin itu adalah nilai yang baik, akan tetapi sisi yang lain juga kita juga berarti memperlama atau memperlambat pembagian waris itu kepada yang berhaknya, dan kita juga tahu bahwa mereka itu punya urusan masing-masing yang perlu diselesaikan dengan hak warisan itu, ya. Jadi oleh karena itulah, ya, banyak hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya harga yang kita telah inginkan sekian memang sekarang ini terlalu sulit untuk kita dapatkan, maka kita turunlah sedikitlah. Mudah-mudahan dengan kita mengalah sedikit, sehingga apa, keretakan di dalam keluarga besar kita itu menjadi terhindarkan. Lalu bisa jadi saudara kita yang punya persoalan juga bisa terselesaikan, dan juga kita memberi hak-haknya kepada saudara kita. Kita berdoa kepada Allah dengan cara itu, sehingga semua akan menjadi selesai. Kita yakin dengan yakin-yakinnya, harta itu ya atau harga bukan soal tinggi atau rendahnya, tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana keberkahannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.